Assalamualaikum, perkenalkan kami dari kelompok 10 akan menjelaskan lanjutan akuntansi untuk perusahaan manufaktur dari minggu sebelumnya. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Mary Perwitasari dengan NPM akhir 209. Di sini saya akan menjelaskan tentang keberlanjutan dan akuntansi. Nah, ini menjelaskan bahwa dalam dunia bisnis modern, perusahaan tidak hanya berfokus pada laba. Manajemen sekarang juga harus mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan. Inilah yang disebut dengan konsep keberlanjutan. Nah, konsep keberlanjutan adalah menjalankan bisnis dengan memperhatikan tiga aspek utama yang dikenal sebagai triple bottom line. Yang pertama yaitu sosial. Bisnis harus memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat, karyawan, dan komunitas. Contohnya kondisi kerja yang aman, upah layak, dan kontribusi ke masyarakat. Yang kedua, planet atau lingkungan. Perusahaan harus menjaga lingkungan dengan mengelola sumber daya secara efisien, mengurangi emisi, dan meminimalkan limbah. Yang ketiga, profit atau ekonomi. Bisnis harus memperoleh keuntungan agar dapat terus berjalan dan mengembangkan usaha. Nah, akuntansi manajerial mendukung keberlanjutan dengan menyediakan informasi yang membantu perencanaan dan pengendalian aktivitas perusahaan. Data ini penting untuk memastikan bahwa kegiatan bisnis sejalan dengan aspek sosial, lingkungan, dan ekonomi. Selanjutnya akan dilanjut oleh teman saya. Baik, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Almira Benita dengan NPM akhir 173. Sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yakni ukuran efisiensi ekologis. Perusahaan menggunakan ukuran efisiensi ekologis untuk menilai sejauh manakah mereka dapat menggunakan sumber daya lingkungan secara efisien, di mana ukuran ini ditujukan untuk menghasilkan barang dan jasa dengan harga yang kompetitif, sekaligus mengurangi dampak lingkungan ke tingkatnya sejalan dengan daya dukung bumi. Di sini contoh pengukuran yang pertama adalah energi, di mana mengukur penggunaan energi untuk produksi. Contohnya adalah energi yang dikonsumsi per unit produk. Kemudian yang kedua adalah jenis pengukuran air, di mana mengukur penggunaan air dan efisiensi air. Contohnya di sini adalah hmm, air yang digunakan untuk setiap ton barang yang diproduksi. Jenis pengukuran yang ketiga yakni bahan baku, di mana mengukur efisiensi penggunaan bahan baku. Contohnya adalah rasio limbah bahan baku terhadap total bahan baku. Jenis pengukuran yang keempat yakni emisi karbon, di mana mengukur jumlah gas rumah kaca yang dilepaskan. Contohnya seperti metrik emisi karbon dioksida per dolar pendapatan. Nah, informasi ini membantu manajemen untuk mengidentifikasi area manakah di mana biaya lingkungan dapat dikurangi. Misalnya dengan mengurangi limbah atau menghemat energi yang pada akhirnya dapat meningkatkan keuntungan dan citra perusahaan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang laporan keuangan untuk akuntansi manufaktur. Nah, pada perusahaan manufaktur, laporan ini lebih kompleks dibanding perusahaan jasa atau dagang. Ini dikarenakan perusahaan manufaktur memiliki proses produksi dan berbagai jenis persediaan yang perlu dihitung dalam laporan keuangan, terutama terkait dengan HPP atau harga pokok penjualan. Yaitu neraca balance sheet, persediaan dalam perusahaan manufaktur. Dalam neraca, perusahaan manufaktur memiliki tiga jenis persediaan, masing-masing mencerminkan tahapan produksi yang berbeda. Yang pertama yaitu persediaan bahan baku. Ini bernilai bahan mentah yang dibeli dan disimpan namun belum digunakan dalam proses produksi. Yang kedua yaitu persediaan barang dalam proses. Ini merupakan nilai produk yang sedang dikerjakan tetapi belum selesai. Biaya yang melekat pada persediaan barang dalam proses meliputi bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan sebagian biaya overhead pabrik. Yang ketiga yaitu persediaan barang jadi. Ini berisi produk yang telah selesai produksi, siap dijual, tetapi belum diserahkan kepada pelanggan.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya terkait dengan laporan harga pokok produksi atau HPP produksi. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Davina Cecilia Cahyani dengan NPM akhir 181. Jadi, laporan harga pokok produksi adalah laporan internal perusahaan yang digunakan manajemen untuk mengetahui total biaya produksi yang dikeluarkan selama satu periode. Tujuan utamanya adalah menghitung berapa biaya yang diperlukan untuk menghasilkan barang yang sudah selesai diproduksi dan kemudian dipindahkan ke persediaan barang jadi. Struktur laporan harga pokok produksi yang pertama ada biaya manufaktur periode berjalan. Ini adalah total biaya yang muncul selama proses produksi. Terdiri dari tiga bagian utama. Yang pertama ada bahan baku langsung, yaitu biaya bahan yang benar-benar digunakan dalam produksi. Dihitung dari yang pertama saldo awal bahan baku, ditambah dengan pembelian dan dikurangi dengan saldo akhir bahan baku. Lalu yang kedua ada tenaga kerja langsung. Tenaga kerja langsung yaitu upah yang dibayarkan kepada pekerja yang terlibat langsung dalam membuat produk. Yang ketiga ada overhead pabrik. Ini merupakan biaya lain, semua biaya lain yang terjadi di pabrik, namun tidak langsung terkait dengan produksi. Contohnya yang pertama penyusutan mesin, listrik pabrik, pajak properti pabrik, dan juga perbaikan mesin. Setelah ketiga komponen dijumlahkan, diperoleh total biaya manufaktur, yaitu sama dengan A ditambah B ditambah C. Yang kedua, ada perhitungan barang dalam proses. Karena tidak semua barang langsung selesai dalam satu periode, maka dihitung dengan yang pertama ditambah, yaitu persediaan barang dalam proses awal, yang kedua dikurangi persediaan barang dalam proses akhir. Hasilnya menunjukkan total biaya untuk barang yang benar-benar selesai selama periode tersebut. Lalu yang terakhir ada hasil akhir atau harga pokok produksi. Harga pokok produksi adalah biaya total produk yang telah selesai dibuat dan siap dijual. Nilai ini kemudian dipindahkan ke laporan laba rugi sebagai bagian dari harga pokok penjualan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, sebelum saya melanjutkan materi saya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Marsha Rifada dengan NPM akhir 194. Di sini saya akan menjelaskan laporan laba rugi atau income statement. Jadi, laporan laba rugi perusahaan manufaktur menggunakan nilai harga pokok produksi atau cost of goods manufactured untuk menghitung harga pokok penjualan atau cost of goods sold atau COGS ya. Jadi perhitungan harga pokok penjualan atau COGS pada laporan laba rugi manufaktur terdapat rumusnya yaitu persediaan barang jadi awal ditambah harga pokok produksi atau COGM lalu dikurangi oleh persediaan barang jadi akhir. Terdapat 5 struktur laporan laba rugi. Yang pertama ada penjualan bersih atau net sales, itu pendapatan total dari penjualan barang jadi. Kemudian dikurangi oleh yang kedua ini harga pokok penjualan atau COGS, yaitu biaya manufaktur yang melekat pada barang yang benar-benar dijual. Setelah itu total dari kedua struktur ini menjadi laba bruto, yaitu margin kotor dari penjualan produk. Kemudian dikurangi oleh beban periode atau period expense, yaitu ada beban penjualan, biaya untuk menjual produk seperti iklan, komisi, gaji, salesman, juga ada beban administrasi seperti biaya operasional, non-manufaktur, seperti gaji eksekutif, sewa kantor pusat. Lalu, hasil dikurangi tadi menjadi laba bersih atau net income, yaitu laba akhir perusahaan setelah dikurangi semua biaya tadi. Dengan demikian, akuntansi manajerial menghubungkan biaya-biaya operasional atau bahan-bahan tenaga kerja overhead gitu melalui laporan harga pokok produksi untuk kemudian disajikan di laporan laba rugi sebagai dasar pengambilan keputusan manajemen. Baik, sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata.
Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.